Hai Capricorn, selamat datang kembali di channel Kata Kristi. Capricorn, kali ini kita akan reading untuk love story kamu di bulan Mei nanti kira-kira seperti apa ya. Untuk yang single dan juga yang couple. Sekarang kita mulai dulu untuk Capricorn yang single. Kira-kira love story kamu di bulan Mei nanti seperti apakah? Kalian fokus, merapat dulu sebentar di channel Kata Kristi. Kita mulai. Love story Capricorn single di bulan Mei tahun 2022. Astaga. Dia lompat. Sekali lagi Capricorn single. Oke, untuk Capricorn single, di sini aku melihat kamu itu sepertinya sudah lebih dewasa, ya. Mungkin pengalaman pahit yang lalu-lalu itu membuat kamu menjadi seseorang yang lebih bijak, ya, dalam melihat, dalam menilai seseorang. Kamu juga lebih selektif, kamu lebih memilih sekarang, ya. Kamu tuh kayak takut terluka lagi gitu. Jadi kalau ada orang yang mendekati kamu pasti akan ekstra hati-hati banget. Kamu pasti akan menyelidiki dulu orang ini tuh bener-bener apa enggak, serius apa enggak, seperti itu. Kamu pasti akan mencari tahu dulu tentang orang ini. Kamu nggak ingin main nerima begitu aja, ya. Kamu udah lebih dewasa, aku melihat cara pandang kamu itu dan cara berpikir kamu itu sudah jauh lebih ke depan, seperti itu. Di sini aku melihat beberapa dari Capricorn agak sulit untuk didekati, ya. Seperti ini kali ya, seperti jinak-jinak merpati kayak gitu, ya. Untuk Capricorn saat ini tuh sangat sulit untuk didekati karena dia tidak ingin terluka lagi, ya. Jadi dia benar-benar membentengi dirinya agar tidak ada sembarangan cinta yang bisa masuk ke dalam hatinya, seperti itu. Jadi kemungkinan, ya, aku melihat di sini butuh waktu yang cukup lama buat kamu untuk bisa mendapatkan hati dari seorang Capricorn, ya. Jadi kamu butuh perjuangan yang cukup keras untuk dapat menaklukkan hati Capricorn. Jadi buat kamu yang saat ini sedang naksir Capricorn, kamu harus berjuang. Kamu tidak boleh menyerah kalau kamu benar-benar tulus, ya. Karena dia saat ini sulit sekali untuk didekati. Sulit sekali untuk bisa percaya dengan cinta-cintaan seperti itu. Di sini Capricorn lebih mengharapkan bukti, ya, daripada cuma obrolan-obrolan manis atau kata-kata manis seperti itu. Gombalan-gombalan itu udah gak mempan buat Capricorn, ya. Capricorn itu saat ini sudah lebih pasrah kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan seseorang yang tepat, baru dia bisa membuka hatinya. Tapi kalau Tuhan belum memberikan dia jodoh, maka dia happy sendiri saja sambil menunggu jodohnya, seperti itu. Jadi dia tidak perlu merasa khawatir, ya, dengan status singlenya. Buat dia jodoh itu di tangan Tuhan. Kapanpun Tuhan mau kasih,
pasti itu yang terbaik. Waktunya pun pasti yang benar-benar terbaik, seperti itu. Dia tidak terlalu memaksakan untuk segera mendapatkan pasangan, ya. Aku melihat Capricorn, kalian benar-benar sudah bijak, sudah dewasa banget cara berpikirnya tuh, benar-benar sudah jauh ke depan. Jadi kalau dia mendekati kamu saat ini tuh, kamu sudah pemikirannya tuh sudah jauh ke depan. Orang ini bagaimana itu kamu sudah pikirin banget, seperti itu. Kira-kira bisa cocok nggak ke kamu? Kira-kira hubungan kalian nanti kalau kamu terima bisa awet nggak ke depannya? Ke depannya bagaimana? Itu yang kamu sudah pikirkan. Jadi saat ini kamu lebih dewasa, ya, dan lebih menjaga hati kamu. Kamu lebih memilih, ya, kamu lebih baik menunggu yang dari Tuhan walaupun agak lama, tapi itu yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu nggak asal-asal comot lagi, seperti itu. Oke, Capricorn. Sekarang kita lihat dari Lenormand, ya. Oke, Capri. Untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, cinta yang benar-benar tulus sama kamu, itu memang jalannya sulit banget, ya. Kamu selalu menemukan orang yang salah akhir-akhir ini, tapi kamu tidak pernah tidak pernah marah yang berlebihan begitu kepada Tuhan. Jadi kamu gak pernah mengeluh kepada Tuhan kenapa kamu selalu dipertemukan dengan orang yang salah. Justru kamu menganggap ini semua itu adalah sebagai proses, ya, proses kamu menuju kebahagiaan kamu, seperti itu. Kalau memang sebelum-sebelumnya kamu selalu dipertemukan dengan orang yang salah, maka kamu berpikirnya bahwa belum berjodoh, seperti itu. Lalu kamu berserah lagi kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jodoh yang terbaik untuk saya. Jadi energi kamu ini benar-benar positif, ya. Karena kamu sudah semakin bijaksana, maka cara berpikir kamu pun itu sudah lebih baik, ya. Kamu sudah benar-benar positive thinking banget orangnya. Segala sesuatu kamu lihat ke depannya, ya. Jadi energi-energi negatif itu sepertinya kamu hilangkan, ya, dalam diri kamu tuh bertahap, pelan-pelan. Seperti itu, kamu sudah menjadi seseorang yang benar-benar menjadi pribadi yang the best, ya, Capricorn. Jadi kamu setia menanti jodoh kamu yang dari Tuhan, walaupun agak lama, tapi kamu tetap menunggu. Karena kamu percaya Tuhan pasti akan memberikan kamu jodoh yang terbaik pada waktu yang tepat, seperti itu. Oke, Capricorn single. Sekarang kita lanjut untuk Capricorn yang couple. Capricorn couple, kalian fokus, ya, merapat dulu sebentar di channel Kata Kristi. Lalu kalian bisa sambil bayangkan wajah pasangan kalian. Kalian sebut namanya dalam hati, ya. Kita mulai. Love story untuk Capricorn couple di bulan Mei tahun 2022.
Oke, Capricorn couple, ya, aku melihat hubungan kalian ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja, ya. Salah satu di antara kalian itu memilih untuk meninggalkan hubungan, memblokir kalian, ya. Dan hubungan ini sepertinya menurut kalian itu memang sulit untuk bisa bersama, ya. Untuk orang di bawah, ini energinya bisa, yang di bawah bisa Capricorn, atau Capricorn bisa yang di atas. Tinggal kalian cocokkan saja ya, mana yang energi kamu, mana yang energi pasangan kamu. Untuk orang di bawah, aku melihat kamu itu cukup sedih. Kamu bingung, ya, kenapa tiba-tiba orang di atas itu kok memilih untuk meninggalkan kamu, memblokir kamu, dan hubungan kalian kok bisa jadi seperti ini, begitu. Aku melihat di sini hubungan kalian itu karena ada perbedaan, ya, di antara kalian, dan perbedaan ini tuh sepertinya sulit sekali untuk kalian bisa lewati seperti itu, ya. Perbedaan ini tuh sepertinya tidak mungkin bisa kalian jadi searah gitu ya, sejalan seperti itu. Jadi di sini jalan satu-satunya adalah dengan berpisah, karena kalian tidak mungkin bersama seperti itu. Kalian berasal dari dunia yang berbeda. Di sini aku melihat untuk orang di bawah, kamu itu memang lebih banyak merenung, berpikir, dan ada perasaan tidak terima dengan perpisahan ini, ya. Kenapa harus berpisah? Kenapa harus putus? Kenapa harus berakhir seperti itu? Kenapa harus ada perbedaan? Itu yang selalu menjadi pikiran di dalam hati kalian, ya. Kalian selalu memikirkan itu, kenapa saya harus berbeda dengan dia? Kenapa dan kenapa? Itu saja, ya. Banyak sekali pertanyaan yang kamu pikirkan, ya, di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu. Kamu lebih banyak merenung, sedih, dan bingung begitu. Kenapa hubungan yang tadinya di awal itu manis dan penuh cinta, tiba-tiba harus seperti ini, harus lost contact, harus berakhir, harus jeda, break, gantung seperti itu, ya. Banyak sekali pertanyaan dalam hati kamu yang ingin kamu sampaikan kepada pasangan kamu, tapi saat ini belum bisa, karena salah satu di antara kalian itu ada yang memblokir, ya, ada yang tidak ingin bertemu. Itu yang membuat kamu sedih. Kamu selalu mengingat masa-masa waktu kalian itu baru-baru pacaran, ya, itu semuanya masih indah. Sekarang seperti ini, itu membuat kamu jadi sedih. Untuk orang di atas, aku melihat kamu itu memang memilih untuk pergi, ya, mengakhiri hubungan, karena kamu merasa sepertinya hubungan ini tuh tidak bisa dilanjutkan. Kamu sudah berusaha untuk berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan, apa yang harus langkah yang harus saya ambil, tapi sepertinya kamu memilih untuk pergi, ya, pergi dari hubungan ini, karena perbedaan di antara kalian itu cukup sulit, ya, cukup rumit gitu. Di antara kalian ini tuh sepertinya tidak mungkin bisa bersama seperti itu. Dan di sini orang di atas ini sebenarnya sangat menunggu orang di bawah, ya. Apakah orang di bawah ini bisa menerima perbedaan di antara kalian atau tidak, seperti itu. Jadi di sini lebih ke ego mungkin, ya. Orang di bawah mungkin masih mempertahankan
egonya orang di atas pun seperti itu. Jadi andai kata orang di bawah bisa mengikuti orang di atas, maka hubungan kalian sepertinya bisa kembali, masih ada peluang untuk bisa bersama. Tapi kenyataannya orang di bawah tidak bisa mengikuti orang di atas. Karena itu orang di atas memilih untuk mengakhiri hubungan karena merasa dilanjutkan pun percuma, kalian tidak bisa bersama, seperti itu. Ya. Jadi di sini orang di atas sebenarnya berpisah pun karena memang terpaksa, ya, karena memang mau bagaimana lagi, kalau dilanjutin pun nggak akan ada ujungnya gitu. Cinta ini nggak akan pernah bisa bersatu, seperti itu. Jadi lebih baik diakhiri dari sekarang daripada hubungan ini dilanjutkan tapi nggak ada endingnya. Jadi orang di atas nih mengambil keputusan seperti ini tuh memang terpaksa, ya. Ini juga sebenarnya berat buat dia, karena bagaimanapun juga orang di atas masih menyimpan perasaan terhadap orang di bawah, masih ada cinta. Jadi pergi pun dia terpaksa, dan itu juga dia sedih, ya. Meninggalkan pasangannya tuh sedih dia. Tapi apa daya, menurut dia dipertahankan pun percuma karena memang tidak ada jalan keluar, kalian tidak bisa bersama begitu. Perbedaan di antara kalian itu cukup sulit untuk disatukan. Ya. Sekarang coba kita lihat dari Lenormand. Oke. Di sini ya Lenormand itu sebenarnya menyarankan kalian itu untuk jangan terlalu ego dulu, ya. Kalian komunikasikan dulu. Kalian cari tahu dulu apakah ada solusi yang terbaik untuk permasalahan di antara kalian ini, ya. Siapa tahu ada jalan keluar terbaik untuk bisa memecahkan perbedaan di antara kalian ini, seperti itu. Jadi jangan karena ada perbedaan di antara kalian, lantas hubungan kalian ini menjadi rusak, ya. Karena ini sebenarnya masih bisa diatasi, asalkan kalian berdua itu bisa bekerja sama, bisa sama-sama bagaimana caranya agar bisa melewati hubungan ini dengan baik, seperti itu. Walaupun ada perbedaan, kalau kalian bisa komunikasikan terus, ya, mencari solusi yang terbaik untuk hubungan kalian ini, aku rasa kedepannya hubungan kalian ini akan bisa baik-baik saja, ya. Kalian bisa melewati hari-hari bahagia kembali, seperti itu. Jadi di sini disarankan, ya, perbedaan ada itu bukan untuk membuat kalian berpisah. Anggap saja itu sebagai cobaan dalam hubungan kalian, ya. Bagaimana cara kalian bisa mengatasi perbedaan ini, mengatasi rintangan ini, mengatasi ujian dari hubungan kalian ini, seperti itu. Anggap aja ini semua adalah ujian kalian. Kalau kalian sudah berhasil melewati ujian ini, maka kedepannya kebahagiaan itu pasti sudah menjadi milik kalian, seperti itu Capricorn, ya. Jadi mudah-mudahan kamu dengan pasangan kamu dapat lebih saling mengerti, dapat lebih bekerja sama satu sama lain, ya, untuk bisa mengatasi masalah apapun yang ada nantinya. Kalau memang ada perbedaan, kalian harus sama-sama bertukar pikiran, mencari tahu solusi yang terbaiknya kira-kira seperti apa. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kalian berdua, ya.
Jadi jangan bertengkar karena ada perbedaan ini, kalian jadi bertengkar untuk mempertahankan ego masing-masing ya. Tapi kalian harus lebih sering-sering berkomunikasi, bekerja sama agar bisa melewati rintangan apapun. Oke, Capricorn couple, seperti itu love story kalian di bulan Mei nanti ya. Tetaplah bawa selalu hubungan kalian ini dalam doa agar kalian bisa selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian apapun dalam hubungan kalian nanti. Thank you Capricorn, and bye-bye.